warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan sejumlah umat Islam disibukkan dengan beragam kegiatan ibadah dari pagi, siang, sore hingga malam menjelang tidur. Seolah ibadah menjadi kegiatan yang tak pernah lepas dari amal sunnah di bulan mulia. Salah satu ibadah yang lekat dengan bulan ampunan ini adalah tadarus Al-Quran. Oleh sebab itu, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa jika di bulan Ramadan tanpa ramainya lantunan ayat suci Al-Quran baik di masjid maupun musola, itu bagaikan masakan tanpa garam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan sejumlah pakar tafsir lainnya. Semua ulama sepakat bahwa bertadarus Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Mereka sejak dulu juga menjadikan tadarus sebagai aktivitas selama bulan Ramadan. Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sekali Ramadan. Imam Malik akan menyudahi aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan untuk dialih fokuskan membaca Al-Quran. Ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in ketika memasuki bulan Ramadan akan mengumpulkan banyak mushaf guna dibaca bersama murid-muridnya. Masih banyak sekali riwayat yang menjelaskan perhatian ulama untuk bertadarus pada bulan Ramadan. Dasar anjuran perbanyak tadarus Al-Quran saat Ramadan seperti diriwayatkan Ibnu Abbas yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah setor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, memperbanyak membaca Al-Quran disunahkan pada malam hari di bulan tersebut. Alasan malam yang dipilih karena waktu tersebut merupakan momen yang hening sehingga memungkinkan seseorang lebih khusyuk dan bisa meresapi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Agar memperoleh pahala tadarus yang maksimal, kita juga harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim yang sangat dimuliakan, tentu membacanya pun memiliki etika-etika khusus. Di antara adab tersebut adalah membaca setiap ayat dengan khusyuk dan merenungi setiap maknanya. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran menyimpan samudra pelajaran yang tak pernah kering. Janji pahala dan surga bagi hamba yang taat, ancaman siksa neraka bagi yang durhaka, kisah umat-umat terdahulu dan sebagainya. Semua dimuat dalam kitab yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita membacanya tidak asal bunyi, tapi juga merenungi maknanya dengan penuh khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sad ayat 29 yang artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya
dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan besar Al-Quran diturunkan di bumi adalah direnungi kandungan-kandungannya sehingga bisa menjadi penuntun hidup sejati. Adab berikutnya adalah memperindah suara. Al-Quran yang dibaca dengan suara merdu akan membuat hati terpikat, sehingga timbul rasa khusyuk dan mendorong pendengar untuk merenungi kandungannya. Oleh sebab itu, saat bertadarus kita juga dianjurkan menggunakan suara yang baik dan merdu. Imam Nawawi menegaskan semua ulama baik dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya sepakat bahwa memperindah suara ketika membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Namun dengan catatan jangan sampai upaya ini merusak bacaan seperti memanjangkan harokat di luar batas yang berlaku, membaca pendek harokat yang seharusnya panjang, menambah atau menghilangkan huruf, dan sebagainya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberi semangat untuk membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan kelak di hari akhir memperoleh syafaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.